Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi as-salatu liwaqtiha summa birrul walidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat waktunya. Ini yang dimaksud as-salatu liwaqtiha, begitu, salat tepat waktu. Jadi di antara amal yang paling dicintai oleh Allah, salat tepat waktu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Ya, jadi ini aja satu kita bisa benar-benar perhatiin nih, salat tepat waktu. Jangan sampai tertunda waktunya. Insya Allah itu salah satu bentuk amalnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa birrul walidaini. Nah, kemudian yang kedua baru berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi setelah salat tepat waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Wa man barra walidayhi zadahullahu fi umrihi. Dan siapa di antara kita manusia yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan tambahkan kepada orang tersebut umurnya ditambahin. Nah, ini salah satu janji Allah. Jadi kalau seorang bisa berbuat baik sama orang tuanya, birrul walidain sama orang tuanya, maka janji Allah umur orang tadi ditambahkan. Artinya ditambahin bagaimana? Bisa ditambahin umurnya secara makna hakiki, bisa secara makna majazi. Ya, jadi secara hakiki bagaimana? Benar-benar ditambahin. Yang mestinya dikasih 70 tahun, nanti dapat bonus 20 tahun lagi jadi 90. Nah, begitu. Yang 90 tambah lagi bonusnya. Itu namanya ditambahin secara hakiki. Atau maknanya majazi, Bapak Saudara. Artinya majazi bagaimana? Usianya tetap 70 tahun. Memang catatannya 70 tahun. Tapi walaupun usia 70 udah meninggal, namanya masih tetap dikenang. Tuh, orang masih sebut-sebut kebaikan-kebaikannya, sehingga itu sama saja seperti ditambahkan umurnya. Ya, jadi begitu ya. Jadi ada yang makna majazi, ada yang makna hakiki. Tuh, makanya yuk kita belajar berbakti kepada kedua orang tua kita. Insya Allah dijanjiin sama Allah akan ditambahkan umurnya. Terus dalam hadis yang lain saya baca, Pak, itu siapa-siapa yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya, di samping dipanjangkan umurnya, yang kedua ada lagi janjinya, nanti anak-anak kita juga insya Allah akan berbakti sama orang tua kita. Nah, begitu. Jadi anak-anak kita akan berbakti kepada kita sebagai orang tua. Nah, seperti itu. Jadi kita bagaimana mau berharap anak-anak kita berbakti sama kita kalau kita tidak berbakti sama orang tua kita. Makanya salah satunya, kalau kita selalu berbakti sama orang tua kita, di samping umur kita ditambahin, nanti anak-anak kita juga akan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kita. Tuh, itu yang dikatakan siapa-siapa yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya, nanti manakala dia punya anak, anaknya pun akan berbuat baik kepada dia sebagai orang tua. Waridallahi fi ridal walidain. Sementara ridhonya Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua. Wasakhatullahi fi sakhatihima, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Ya, makanya ada satu cerita yang namanya Alqamah. Itu Alqamah salah satu sahabat Nabi. Ya, beliau itu termasuk sholatnya rajin, sodakohnya rajin, zakatnya rajin, bahkan puasanya rajin. Tapi pada saat meninggal dunia, istrinya ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong datang ke rumah. Emang kenapa? Karena suami saya Alqamah susah banget baca la ilaha illallah ketika mau meninggal dunia. Akhirnya dikirim sahabat
ada sahabat Bilal, ada ya sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, jadi ada 3 orang yang diutus sama Nabi Muhammad SAW untuk melihat bagaimana kondisi ya Alqamah. Ternyata kata sahabat Bilal, saya udah ajarin ya Rasulullah baca kalimat la ilaha illallah, tapi dia kagak mampu juga, nggak bisa juga. Akhirnya tanya, ternyata ya sahabat Alqamah ini punya seorang ibu. Ibunya masih ada, dipanggil sama Nabi. Kenapa? Ya sampai Alqamah tuh melakukan ya seperti itu. Kok nggak bisa baca kalimat la ilaha illallah, tapi kalau lihat dari segi ibadahnya rajin. Ternyata ibunya sakit hati. Ya, ibunya sakit hati sama Alqamah. Apa penyebabnya? Kata ibunya, sejak Alqamah punya istri, istrinya ya itu kata yang menyebabkan sakit hatinya. Kenapa? Sebab Alqamah lebih cinta sama istrinya kebanding daripada saya sebagai ibunya. Ya, Alqamah lebih perhatian sama istrinya kebanding daripada saya sebagai ibunya, sehingga ibunya sakit hati. Nah, itulah penyebabnya kenapa Alqamah susah baca kalimat la ilaha illallah. Begitu Bapak Saudara. Ya, makanya akhirnya ya Nabi minta supaya dimaafin aja tuh Alqamah. Ya, tapi ibunya bersikeras nggak mau memaafkan. Kata Nabi Muhammad, ya kalau begitu udah bakar aja nih Alqamah. Ya, bakar hidup-hidup biar ibunya lihat sendiri. Nah, pada saat sudah dikumpulkan kayu bakar mau dibakar tuh Alqamah, akhirnya ibunya luluh juga. Ya, ibunya luluh. Akhirnya kata ibunya, saya udah maafkan. Nah, pada saat udah dimaafkan benar-benar dari hatinya yang sangat dalam, akhirnya tuh Alqamah bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Nabi itu ikut nyolatin jenazahnya, bahkan ikut pelaksanaan penguburannya. Nah, pada saat udah dikuburin, Nabi Muhammad sempat ceramah di situ. Ya, sempat ceramah, wahai saudara-saudara, inilah contohnya siapa-siapa yang ya menyakiti hati ibunya. Nah, seperti ini sulit ya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu satu ya pelajaran yang sangat jelas bahwa ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatihima. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salasatun haramallahu alaihim al jannah. Ada 3 kelompok manusia yang Allah haramkan masuk surga. Ada 3 kelompok manusia yang diharamkan masuk surga. Yang pertama siapa? Al-aquli walidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, orang yang durhaka kepada orang tuanya itu haram. Ya, enggak bakal masuk surga orang itu. Walaupun ibadahnya rajin, tapi durhaka sama orang tuanya, dia diharamkan masuk surga. Yang kedua, wa mudmirul khamri, orang yang masih suka minum khamar. Enggak sadar-sadar sampai dia meninggal dunia masih tetap suka minum khamar. Nah, orang yang begitu enggak bakalan masuk surga. Nah, yang terakhir wad dayus. Dayus, suami yang redo tetap seneng ya ketika istrinya berbuat dosa dan maksiat. Itu namanya dayus. Ya, jadi suami tidak ada rasa kecemburuan ketika istrinya berbuat dosa dan maksiat. Nah, itu suami yang begitu nanti nggak bakalan masuk surga. Nah, makanya kita sebagai suami harus punya kecemburuan. Ya, kecemburuan apabila istri melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi mesti ditegur. Ya, dimarahin, diingetin, dinasehatin. Jangan istri berbuat dosa maksiat tapi suaminya biasa-biasa saja, diam-diam saja. Itu nanti dikategorikan sebagai suami yang dayus, suami yang tetap ya tidak ingkar ketika istrinya melakukan perbuatan dosa dan melakukan perbuatan maksiat. Jadi ada 3 kelompok manusia yang harus benar-benar dipahami nih, yang tidak akan masuk ke dalam surga, diharamkan sama Allah masuk surga. 1, orang yang durhaka sama orang tuanya.
dua orang yang senantiasa minum khamar sampai meninggal dunia enggak taubat, dan yang ketiga dayus, suami yang tidak ada rasa kecemburuan kepada istrinya ketika istrinya berbuat dosa dan maksiat. Wa akbarul kabairi salasun, sementara dosa-dosa besar yang paling besar itu ada 3. Dosa besar yang paling besar ada 3. Pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka sama orang tua. Wa syahadatuz zur, dan saksi palsu. 3 tuh. Ya, jadi yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua durhaka sama orang tua, yang ketiga saksi palsu. Itu termasuk dosa besar yang paling besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah, siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyukrim daifah, hendaklah dia muliakan tetamunya. Jadi muliakan tamu itu termasuk ya perbuatan yang sangat baik ya, karena ciri orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, yaitu dia harus ikram kepada tamunya, memuliakan kepada tamu. Hak tamu itu 3 hari Pak. 1 hari kita berhak untuk menyuguhkannya, 2 hari sampai 3 hari. Nah kalau udah 3 hari boleh tanya, ente mau ngontrak apa mau ngapain? Nah begitu ya, jadi cuma sampai 3 hari aja. 1 hari dia nginap silakan, kasih suguhan makan apa, kita kewajiban. Hari kedua masih punya kewajiban, hari ketiga masih punya kewajiban. Nah kalau hari keempat ya udah enggak, batasannya sampai berapa hari? 3 hari. Nah itu dikatakan ikramud duyub, ya muliakan tetamu seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia ucapkan kata-kata yang baik atau hendaklah dia berdiam. Ya, jadi kalau orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir juga disuruh ya mengucapkan kata-kata yang baik. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ya itu ya yang harus dijaga dan dipelihara ya tidak lain adalah al-lisan, lidah. Karena yang paling tajam di dalam hidup dan kehidupan ini ternyata bukan pedang. Yang paling tajam ternyata bukan pisau. Yang paling tajam ternyata bukan golok, tetapi yang paling tajam itu kata Nabi al-lisanu, lisan, lidah. Ya, jadi lidah manusia ada sesuatu yang paling tajam. Makanya itu harus dijaga benar. Siapa-siapa yang bisa mengucap kata-kata yang baik silahkan. Tapi kalau nggak bisa, lebih bagus berdiam. Insya Allah diam itu akan lebih bagus kebanding daripada dibicara tapi isinya itu tidak baik. Ya, ini yang kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wasilaturrahimi tazidu fil umri wal mali, silaturrahim itu dapat menambahkan umur dan harta. Watad fa'umi tatassu, dan juga silaturrahim bisa menolak daripada kematian yang tidak bagus. Fungsi silaturrahim banyak sekali. Di antaranya tazidu fil umri, menambahkan umur. Yang kedua menambahkan harta. Yang ketiga menolak daripada mati seperti mati yang tidak bagus. Maitaisu, ya artinya maitatusu, mati yang tidak bagus. Kita selalu minta supaya husnal khotimah, jangan su'al khotimah. Nah, salah satunya silaturahim. Silaturahim insya Allah akan menolak daripada maitatasu, mati yang tidak baik. Wa tadfa'ul makruha, dan juga silaturahim dapat menolak hal-hal yang tidak disukai, wal mahzura, dan yang tidak diinginkan. Wa man wasala rahimahu wasalahullah, siapa-siapa yang menyambung tali kekeluargaannya maka Allah akan sambungkannya. Wa man qata'aha qata'ahullahu, siapa yang memutuskannya maka nanti Allah akan putuskannya juga. Ya, jadi bagaimana manusianya
Kalau manusia yang suka nyambung tali persaudaraannya, disambungin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang mutusin tali persaudaraannya, diputusin juga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'a rahimahu haramahullahu alaihil jannah. Siapa yang memutuskan tali persaudaraannya, maka Allah akan haramkan atas orang tadi surga. Tuh, jadi kalau ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, otomatis nanti diharamkan sama Allah orang itu masuk ke dalam surga. Wa innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Dan sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah tidak akan turun kepada satu kaum, pada satu masyarakat yang di dalam masyarakat itu ada orang yang memutuskan tali kekeluargaan. Misalnya gini Pak, di sini nih rahmat Allah akan diturunkan selama di tempat ini tidak ada yang memutuskan tali persaudaraan. Tapi kalau ada aja satu orang di antara sekelompok manusia yang banyak ini memutuskan tali persaudaraan, maka rahmat tidak akan turun di tempat ini. Jadi penyebabnya ya gara-gara ada qati'ur rahim. Ada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi gara-gara ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, yang mestinya rahmat itu akan diturunkan oleh Allah di tempat ini, enggak jadi diurungin sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya jangan sampai ada di antara perkumpulan kita yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, makanya insya Allah kalau perkumpulan kita nggak ada qati'ur rahim, insya Allah perkumpulan kita akan penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau di kumpulan tersebut ada orang yang memutuskan tali silaturahim, maka rahmat Allah tidak akan turun di tempat tersebut. Kenapa? Karena Allah benci kepada qati'ur rahim. Ya, Allah tidak suka kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan. Makanya pantangan bagi kita dah, alasan apapun juga udah qati'ur rahim jangan sampai terjadi. Ya, jadi kita jangan suka memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan apapun alasannya, enggak boleh. Ya, karena rahmat kasih sayang Allah tidak akan diturunkan di satu kelompok kalau di kelompok itu ada qati'ur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu syarrahu. Demi Allah, tidaklah masuk ke dalam surga orang yang tidak aman tetangganya akan kejahatannya. Wa man aza jarahu faqad haraballah. Dan siapa yang mengganggu tetangganya, otomatis dia sudah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempurnanya iman seseorang ataupun tidak itu dilihat bagaimana sikap dia kepada tetangga. Gitu. Jadi kalau ada orang yang memang tidak pernah mengganggu tetangganya dan tetangganya merasa aman saja dari gangguan-gangguannya, insya Allah berarti orang itu sempurna imannya. Tapi kalau seandainya ada orang yang suka mengganggu tetangga-tetangganya, otomatis dia sudah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu seringkali ya melihat kesempurnaan iman seseorang ataupun tidak dilihat bagaimana sikapnya kepada tetangga. Tetangga itu Pak bukan satu orang yang ada di depan rumah kita, bukan. Ternyata yang dikatakan tetangga itu ya ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke samping kanan 40 rumah, ke samping kiri kita 40 rumah. Itu ternyata tetangga. Jadi cukup banyak yang namanya tetangga. Ya, jadi 40 rumah, 44 rumah, 40 rumah. Ya, berarti 40 kali 4. Cukup banyak itu. Ya, cukup banyak. Dan itu adalah tetangga-tetangga yang harus kita muliakan. Jangan sampai mereka
terasa terganggu gara-gara dengan keberadaan kita. Nah kalau ya ditanya gimana tuh kaitannya dengan dia, oh dia termasuk orang baik, dia termasuk nggak pernah mengganggu tetangga, nah berarti orang itu dikategorikan imannya sempurna. Tuh, jadi iman orang yang sempurna bagaimana sikap dia kepada tetangga. Tapi kalau kepada tetangga dia jahat, ya dia tidak bagus, ya otomatis imannya pun tidak sempurna. Makanya banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan begitu. Ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Nah itu kan salah satu contoh hadis yang sahih yang riwayatnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, fal yukrim jaroh, dia harus muliakan tetangganya. Tuh, sebab orang yang mengganggu tetangganya otomatis dia juga udah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Sampai-sampai di dalam salah satu hadis yang lain Nabi bilang, siapa yang mau nyayur banyakin kuahnya. Tuh, Pak Aksir Marokoh. Kata Nabi begitu. Siapa yang nyayur suruh banyakin kuahnya. Tujuannya apa? Supaya bisa nganter sama tetangga. Ya Allah, kalau kita bisa nganter tetangga tuh Bapak Saudara, ya walaupun cuma kuahnya doang kita bawain, Masya Allah, itu udah satu ya nilai yang sangat baik. Nah seperti itu. Sampai-sampai Nabi punya perhatian begitu tuh. Ya kalau kita nyayur suruh banyakin kuahnya biar bisa membagi kepada tetangga. Nah itu begitulah ya ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat mahabbati, berhak rasa cintaku buat siapa? Lil mutahabbina, ya bagi orang-orang yang saling cinta menyintai fiyya, karena saya. Tuh, jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah nanti diberhak dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa lagi yang dapat hak untuk mendapatkan cinta Allah? Wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling bergaul bersama karena saya. Tuh mutajalisin itu yang duduk sama-sama, yang suka bergaul sama-sama. Ya itu bergaul, bersahabat, berteman, fiyya, semata-mata karena saya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang berhak mendapat kasih sayang saya lagi siapa? Wal mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung fiyya karena saya. Tuh saling berkunjung, dia datang. Nanti ya suatu waktu yang lain datang ke rumahnya, kadang-kadang dia datang ke rumah yang lainnya, itu saling berkunjung namanya, saling berkunjung, mutazawirin. Nah yang terakhir wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang saling merendah karena saya, enggak sombong satu dengan yang lainnya, saling merendah. Ya tidak ada yang saling mengaku diri yang paling hebat, yang paling sempurna, yang paling benar, tapi mereka saling merendah satu dengan yang lainnya, fiyya, semata-mata karena saya. Nah itulah mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan mahabbah, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 nih ya, bahkan ada 4. Yang pertama saling cinta mencintai karena Allah. Yang kedua saling bergaul duduk bersama karena Allah. Yang ketiga saling berkunjung karena Allah. Dan yang keempat saling merendah satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqata'u, janganlah kamu saling memutuskan persaudaraan dan persahabatan. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling membelakangi satu dengan yang lainnya. Artinya melengos, ketemu melengos, nggak boleh. Ya, ketemu buang muka, jangan, buka jangan dibuang, sayang-sayang.
Ya, nah begitu. Jadi wala tadabaru. Tuh, jangan membuang muka kalau ketemu. Ya, jadi kita ketemu senyum, assalamualaikum, atabassum sodako, senyum itu sodako. Jangan saling memutuskan ya satu dengan yang lainnya, jangan saling membelakangi satu dengan yang lainnya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci, jangan saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tahasadu, dan juga jangan saling dengki mendengki satu dengan yang lainnya. Nah, jadi artinya nih kita benar-benar hatinya harus bersih. Ya, saling memutuskan nggak boleh, saling membelakangi, membuang muka nggak boleh. Ya, saling benci nggak boleh. Ya, saling dengki juga nggak boleh. Makanya kita harus punya hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuh, jadi kita berharap supaya memiliki hati yang salim, hati yang bersih. Tuh, hanya hati yang bersih itu yang nanti akan selamat ya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Tuh, jadi jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang ikhwana, bersaudara satu dengan yang lainnya, sama sebagai hamba Allah ikhwana. Ya, jadi al muslim akhul muslim. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahul muslima, dan tidak halal bagi orang muslim itu marah terhadap saudaranya muslim lainnya fauqa salasin, di atas 3 hari. Tuh, itu namanya yahjura, itu diem, kagak mau nanya. Ya, lebih dari 3 hari ketemu melengos, enggak mau nanya satu dengan yang lainnya, diem aja. Nah, itu namanya marah. Nah, itu enggak boleh, enggak halal bagi orang Islam terhadap orang Islam lainnya marah melebihi sampai 3 hari. Itu namanya fauqa salas. Di dalam hadis riwayat yang lain Bapak Saudara, kalau ada orang marah udah 3 hari enggak mau ngobrol, enggak mau ngomong, ya kemudian dia meninggal dunia, maka meninggalnya dia masuk neraka. Nah, itu na'udzubillah min zalik. Jadi enggak ada ya keistimewaannya orang yang marah, enggak ada keistimewaannya. Ya, jadi kata Nabi enggak halal, enggak boleh orang Islam sama orang Islam lainnya yaitu marah sampai lebih dari 3 hari. Apalagi pakai enggak mau nanya, enggak pakai ya ngomong. Nah, itu udah tidak dibolehkan. Alasan apapun juga. Pokoknya al muslim akhul muslim wa kunu ibadallahi ikhwana. Kita sebagai hamba Allah disuruh bersaudara satu dengan yang lainnya, sama. Ya, kita bicara ya, siapa yang mengucapkan salam itulah tandanya dia enggak marah. Ya, makanya kita kalau ya ketemu sama orang lain udah ucapin aja salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah nggak ada perdengkian di antara kita, nggak ada sakit hati di antara kita, karena kita udah mengucapkan salam, assalamualaikum, kita bilang waalaikumsalam. Udah habis di antara kita, nggak ada permusuhan. Ya, apalagi sampai nggak mau bicara sampai lebih dari 3 hari, itu tidak dibolehkan, hukumnya haram. Nah, nanti baru adabul ma'asyi, ya, nanti baru terkait tentang etika adab dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya malam ini kita udah masuk di tanggal 1 bulan Rajab, ya. Ini malam Kamis ya, tanggal 1 Rajab. Jadi besok kalau mau puasa boleh dah puasa. Ya, jadi tadi belum tanggal 1 belum? Ya, tadi belum tanggal 1. Jadi tanggal 1 ini sekarang. Ya, karena ya Jumadil Akhir itu istiqmal 30. Ya, jadi 30 hari. Jadi selamat datang bulan Rajab. Ya, bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini
dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kepada kami nanti bulan Ramadan. Jadi 3 bulan nih ya berturut-turut, tiga-tiganya istimewa. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita ya. Ya, Allah sehatkan badan kita sehingga kita bisa ibadah di bulan Rajab apa aja bentuknya. Ya, yang mau puasa-puasa, yang banyakin baca Quran, yang banyakin istighfar, yang mau banyakin sedekah, yang mau banyakin selawat, ya banyakin baca selawat. Silahkan, banyak cara ya untuk melakukan kebaikan di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa terus istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh kalau udah bulan Rajab Pak, deket dah tuh. Ya, Sya'ban ya Ramadan. Ya, jadi ini Masya Allah ya, yang namanya waktu begitu cepat. Ya, tanpa terasa. Ya, yang jelas mudah-mudahan umur kita yuk kita manfaatkan terus dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.